This is Thea. Hey, hotel or your place for a change? Date kasi ako para makalibre ako ng food. You're a pro, Thea. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga di tahun yang baru ini kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Film kali ini bercerita tentang hubungan pernikahan antara seorang pelukis dengan istrinya yang berselingkuh terang-terangan dan mendapatkan karma yang mengubah hidupnya. Bagaimanakah kisahnya? Ya udah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Camilla merupakan seorang wanita yang memiliki karir cemerlang. Dia cantik, pintar, dan mampu memanfaatkan kelebihan pada dirinya sehingga pekerjaannya bisa menggait klien-klien besar. Tidak hanya beruntung dalam pekerjaan, dia juga memiliki suami yang berprofesi sebagai pelukis. Dia bernama Rene dan mempunyai beberapa karya yang cukup terkenal. Lukisan hasil karyanya tidak terlepas dari kerja keras Camilla. Wanita itulah yang mempromosikan, menjual, dan membuat lukisan suaminya lebih dikenal masyarakat. Rene sendiri merupakan orang yang tertutup dan tidak ingin dikenal di dunia luar. Namun meskipun keduanya terlihat sebagai pasangan yang serasi, mereka memiliki hubungan pernikahan yang bisa dibilang aneh, di mana setiap minggu Camilla akan membawa wanita yang berbeda untuk menjadi teman kencan suaminya, sedangkan dia selingkuh terang-terangan dengan asisten pribadinya yang bernama Jove. Di sanalah Emma mendengar suara keduanya dan dia langsung meminta pulang saat itu juga. Setelah kepergian mereka, Camilla memberitahu suaminya terkait proyek mereka selanjutnya. Mereka memang sering mengobrol hanya untuk membicarakan masalah pekerjaan, di mana saat ini kliennya meminta lukisan warna baru dan lebih modern daripada karya dia sebelumnya. Pada intinya, Camilla ingin suaminya melakukan yang terbaik karena klien ini membayar dengan harga yang fantastis. Selain itu, dia juga bertanya bagaimana kesan pertamanya bertemu dengan Emma. Namun seperti yang sudah-sudah, belum ada wanita yang membuat Rene tertarik. What? Di hari berikutnya, Jove mencarikan wanita baru dari sebuah aplikasi kencan. Wanita itu bernama Thea dan langsung dibawa untuk dikenalkan kepada Rene. Diketahui Thea lulusan seni di sebuah kampus ternama, di mana dia diajar oleh dosen yang merupakan teman dekat Rene. Saat itulah Thea baru menyadari bahwa dia berbicara dengan Rene, salah satu seniman yang memiliki karya-karya yang sangat filosofis. Jelas saja Thea langsung menyampaikan rasa kagum dan betapa dia merasa terhormat karena bertemu dengannya di sini. Begitupun Rene yang santai menanggapi tiap pertanyaan serta mengizinkan Thea berfoto dengan hasil karyanya. Tapi Camilla justru melakukan sebaliknya. Dia menunjukkan rasa tidak sukanya terhadap Thea dan sengaja memotong pembicaraan antara Thea dengan suaminya. Too much information. Thea, you know this house. Kasama lahat ng mga artworks niya. Usai terlibat obrolan panjang, untuk kali pertama Rene merasa tertarik dengan wanita. Bukan dalam arti suka, tapi merasa bahwa mereka bisa menjadi teman yang nyambung. Oleh sebab itu, dia mengundang Thea untuk kembali minggu depan ke rumahnya. Bahkan Rene memintanya menjadi model lukisan potret jika Thea bersedia. Hal itu membuat Camilla cukup bingung karena reaksi seperti ini hampir tidak pernah dia lihat. Ketika Thea tiba di rumahnya, Goff berpesan padanya agar mengambil kesempatan emas ini. Dia harus bersedia menjadi model lukisan dan mendekati Rene secara perlahan. Dengan begitu, Jove akan membayarnya karena dia memang berencana membuat Camilla jauh dengan suaminya. Sementara itu, Camilla sendiri mulai merasa terancam dengan keberadaan Thea. Dia pun menyelidiki latar belakang Thea dan membuntuti kemana Thea pergi hingga tahu bahwa perempuan itu sering jalan dengan pria yang jauh lebih tua dari usianya. You're a pro, Thea. Sampai kemudian tibalah hari di mana Thea datang ke rumah Rene untuk menjadi model lukisannya. Selama proses itu berjalan, mereka sambil membicarakan banyak hal,
termasuk Thea yang bercerita bahwa dirinya sering kencan dengan pria asing hanya untuk ditraktir makanan. Semua itu dilakukan karena dia hidup pas-pasan dan memanfaatkan banyak pria yang terjerat dengannya. Tak jarang dia mendapatkan perlakuan dari sejumlah pria yang merendahkannya. Maka dari itu Rene berusaha menghibur hingga keduanya tertawa bersama di ruangan tersebut. Selesai pertemuan itu, Camilla terbakar api cemburu dengan kedekatan Rene dengan Thea. Meskipun ide kencan ini adalah rencananya, tapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan akrab dengan cepat. Dia pun kembali membuntuti Thea dan mengetahui bahwa wanita itu kembali bertemu dengan pria tua di sebuah kafe, di mana terjadi sebuah insiden yang membuat Thea jatuh hingga tangannya berdarah. Semenjak dari sana, Camilla menceritakan pada suaminya tentang Thea yang bukan wanita baik-baik. Tapi ternyata reaksi Rene di luar dugaannya. Dia justru balik mencurigainya mengapa Camilla ada di tempat yang sama dengan Thea. Keesokan harinya, Thea kembali datang karena Rene telah mengundangnya. Mereka langsung masuk ke ruangan untuk melanjutkan proyek lukisan yang sampai kini belum selesai. Hingga kemudian Geoff muncul membawa wanita kencan baru bernama Lisa. Wanita itu dibawa atas persetujuan dari Camilla sendiri. Namun di sana Camilla justru menjadikan Lisa sebagai sasaran amukannya. Tepat setelah Thea berpamitan pulang, Camilla mulai membayangkan betapa mesranya Rene dengan Thea di ruangan melukis. Dia pun masuk ke sana untuk mencoret lukisan yang menampakkan sketsa wajah Thea. Namun setelah menimbang-nimbang, pada akhirnya dia mengurungkan niatnya. Tidak berhenti sampai di situ, Camilla mencari cara lain agar Rene menjauhi Thea. Kali ini dia meminta Rene menunda lukisannya dan segera memulai lukisan pesanan kliennya. Namun Rene menjawab bahwa dia ingin istirahat dan keputusannya tidak bisa dibantah. Hari pun berjalan hingga lagi-lagi Thea datang ke rumah Rene dan menjalin hubungan yang dekat sebagai pasangan kekasih. Sampai di titik ini Thea menagih bayarannya pada Geoff karena dia sudah melakukan apapun yang Geoff inginkan. Namun Geoff hanya memberikan setengah bayarannya dan akan mengirim sisanya jika Thea berhasil membuat Rene dan Camilla berpisah. Sementara di lain tempat, Camilla justru baru disemprot habis-habisan oleh kliennya. Pria bernama Mr. Avila menemuinya hanya untuk menyampaikan bahwa desain rumahnya sama persis dengan milik temannya. Padahal dia sudah membayar harga mahal untuk sebuah karya yang eksklusif. Oleh karena itu, dia menolak membayar sesuai kesepakatan dan menuntut pengembalian uang muka dalam waktu 2 hari. My lawyers will get in touch with me. Pusing karena memikirkan itu, dia memberitahu Geoff tentang klien mereka yang pergi satu persatu. Camilla tidak henti memaki karena selain urusan pekerjaan, dia juga cemburu buta melihat kedekatan suaminya dengan Thea. Keadaan itu membuat Geoff meminta Camilla bercerai dan menikah dengannya yang jelas mencintainya. Tapi Camilla menolaknya dengan kasar, penolakan yang membuat Geoff sangat sakit hati. Seiring waktu berjalan, Thea memutuskan untuk menyudahi apa yang diperintahkan oleh Geoff. Dia benar-benar mencintai Rene dan tidak ingin merusak rumah tangganya. Oleh karena itu, Geoff langsung memberikan sisa bayaran yang sudah dia janjikan. 200,000. Dari uang yang nominalnya cukup besar, Thea berencana pergi ke Eropa seperti impiannya. Dia membeli sejumlah buku yang dia incar dan beberapa keperluan yang dia butuhkan. Lalu saat dia tiba di depan kosnya, dia terkejut melihat Camilla menyapanya. Perempuan itu mengaku hanya ingin melihat-lihat hasil lukisannya. Namun sesampainya di dalam, Thea dipukul sampai dia jatuh pingsan. Dalam keadaan yang tidak sadar, beberapa kali telepon dari Rene dan Geoff masuk ke handphonenya. Sedangkan Camilla kabur dengan cepat dan sengaja meninggalkan sekotak rokok milik Geoff agar pria itu dituduh sebagai pelakunya.
Dia pun diserang rasa panik dan gemetar memikirkan tindakan yang sudah diperbuat. Maka dari itu dia minum sampai mabuk dan masuk ke ruangan Rene sambil berkata melantur tentang apa yang baru dia lakukan terhadap Thea. Saat itulah Rene semakin membulatkan tekad untuk berpisah dengannya. Dia muak menyaksikan perselingkuhannya dan dia telah menarik sebagian hartanya agar bisa memulai kehidupan baru bersama dengan Thea. Mendengar hal itu, Camilla marah hingga dia membuang puntung rokok di ruangan tersebut. Api pun merembet cepat membakar barang-barang yang memang mudah terbakar. Dan bertepatan saat Rene mengamankan lukisan wajah Thea, Camilla terjatuh dari anak tangga sampai dia tak sadarkan dirinya. Sedangkan kebakaran kian membesar hingga Rene menyelamatkan diri keluar dari sana. Dia meninggalkan Camilla dan pergi menemui Thea yang sudah siuman. Beberapa waktu kemudian, Thea menemui Geoff untuk menyampaikan rasa terima kasih karena dialah orang yang telah mempertemukannya dengan Rene. Dia juga mengembalikan kotak rokok itu dan beralasan bahwa Geoff meninggalkan kotaknya di kafe terakhir mereka bertemu. Selain itu, dia menyampaikan duka tentang Camilla dan memintanya berhenti mengejar wanita yang jelas mencampakannya. Setelah itu dijelaskan bahwa polisi telah menginvestigasi kasus kebakaran dan menetapkan tidak adanya unsur kesengajaan. Di hari kebakaran, Rene juga sempat menyelamatkan Camilla meskipun keadaan wanita itu cukup mengenaskan. Kini dia terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Dia menyaksikan perselingkuhan Rene dan Thea di depan mata kepalanya, sebuah pembalasan yang dianggap setimpal. Film ini sangat relate dengan isu yang marak terjadi tentang perselingkuhan dalam rumah tangga. Siapapun pelakunya dan apapun alasannya, selingkuh nggak pernah bisa dibenarkan. Tapi sebuah kesalahan juga jika pelaku yang selingkuh dibalas dengan berselingkuh juga karena keduanya sama-sama melakukan hal yang buruk. Sampai di sini dulu film kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.